Screen-nya kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, saya lanjutkan. Jadi setelah kita memahami administrasi, ya, jadi kita mulai saja. Ya, jadi setelah kita memahami administrasi, ya, maka langkah berikutnya tentu adalah memobilisasi. Ya, jadi sebenarnya yang dimobilisasi itu apa? Ya, tentu yang dimobilisasi pertama peralatan survei, ya, kemudian yang kedua adalah personil, kemudian juga material. Ya, material itu artinya misalkan kalau kita nanti berada di lokasi yang sulit, ya, ya kita harus membuat sendiri base camp misalkan, ya, berarti kita harus membawa material sendiri, ya. Beberapa pekerjaan saya sering juga memikirkan pengadaan material ini, ya, karena misalkan kita survei di daerah yang sangat jauh dari permukiman penduduk sehingga kita harus membuat apa namanya perkampungan sendiri atau membuat base camp sendiri, di mana base camp itu misalkan juga tidak ada listriknya, kita harus membawa genset, ya, kita harus membawa minyak, ya, dan seterusnya, ya. Jadi banyak hal yang harus dipikirkan, ya, ketika kita survei di hutan misalkan, ya. Nah, kemudian karena nanti di pekerjaan itu biasanya ada tukar menukar data, ya, pengolahan data dan seterusnya, dan itu membutuhkan internet, ya. Nah, sekarang pertanyaannya kalau di daerah-daerah terpencil bagaimana itu internet? Ya, di daerah timur aja lah, di daerah Indonesia Timur, misalkan Maluku Barat Daya, misalkan, ya, itu susah sekali kita mendapatkan internet, ya. Baru-baru internet, ya, kita telepon biasa atau telepon seluler aja, ya, sangat sulit, ya. Bahkan saya beberapa kali survei di daerah-daerah timur, ya, sampai ke apa namanya daerah-daerah yang di tengah samudra, pulau-pulau kecil itu kita harus membutuhkan telepon satelit, ya. Jadi Planet One gitu, ya. Jadi untuk bayar SMS itu mahal banget tuh, ya, sebagai contoh. Jadi kita memikirkan mobilisasi itu jangan kita memikirkan misalkan daerah atau lokasi kegiatan kita misalkan di Cikalong, ya, aksesnya mudah, tetapi kita juga harus memikirkan kalau kita berada di daerah yang sulit, ya. Beberapa kali saya mengikuti pekerjaan geoteknik, ya, karena survei itu biasanya juga bareng sama geoteknik dan saya juga ikut apa namanya memikirkan geoteknik, ya. Biasanya mereka bawa bor besar, ya, itu susah sekali diakses dibawa ke lokasi, ya. Jadi ini juga menjadi permasalahan, ya, bagaimana bor itu bisa terbawa ke lokasi misalnya. Ya, kalau kita peralatan survei kan gampang nih, total station, GPS, ya, paling, ya, tidak terlalu rumit lah, ya. Tetapi teman-teman di proyek yang sama, di pekerjaan yang lain, ya, itu membutuhkan peralatan-peralatan yang lebih complicated, ya. Jadi peralatan-peralatan ini pun harus diangkut, ya. Sebagai contoh misalkan kalau geodesi gampang peralatan-peralatannya, ya, yang paling besar, ya, total station, kemudian apa namanya RTK, ya, itu semua mudah untuk apa namanya diangkat, ya. Tetapi kalau untuk yang berat-berat, ya, seperti peralatan ekskavator, ya, bisa kebayang, ya, betapa sulitnya, ya, kita memindahkan, ya, atau memobilisasi dari gudang ke lokasi proyek, ya. Jadi jangan kita pikirkan bahwa mobilisasi itu mudah, ya, tetapi mobilisasi ini harus dipikirkan sampai detail, ya,
Karena misalkan sebagai contoh, misalkan kita akan membawa alat-alat berat, kan nggak mungkin lewat pesawat, nggak mungkin. Ya, harus lewat kapal, kapal laut misalkan. Ya, demikian juga untuk peralatan-peralatan lain ya, seperti mesin bor yang dimensinya besar, beratnya juga besar. Ya, ini juga membutuhkan satu persyaratan yang cukup luar biasa ya. Nah, kemudian pengadaan material tadi saya sudah sebutkan bahwa material. Nah, kalau material kemah kerja barangkali patok ya. Mungkin mungkin kalau ada yang mau bawa makanan gitu ya. Ya, kalau misalkan bawa daging ya tentu harus di freezer gitu ya dan seterusnya. Jadi itu yang termasuk di dalam wilayah-wilayah material, baik itu terkait dengan material yang terkait dengan peralatan-peralatan, material yang terkait dengan personal dan seterusnya. Dan yang keempat adalah penyiapan lokasi. Ya, penyiapan lokasi ya, ini bisa base camp, bisa studio ya, di lapangan seperti apa. Dan tentu persyaratan base camp juga tidak mudah ya. Kita minimal harus sudah kita tes dulu ya, apakah base camp-nya itu mampu ya untuk 24 hours ya untuk menggunakan internet misalkan. Ya, ini juga harus dipikirkan, jangan sampai biarpet ya nanti akan mengganggu pekerjaan yang dilakukan oleh tim lain ya. Jadi penyiapan lokasi proyek ini sangat penting ya, karena terkait dengan akses lokasi proyek tersebut seperti apa ya, apakah aksesnya mudah atau sulit terjangkau dan seterusnya ya. Nah, kemudian bagaimana kalau dalam proyek? Nah, jadi kalau dalam proyek ya, karena ini kan proyeknya proyek kecil ya, kita mengerjakan kemah kerja untuk pekerjaan pembuatan peta bidang, ya itu berarti pekerjaan kecil ya. Nah, kalau nanti pekerjaan yang besar, maka ada beberapa persyaratan di dalam mobilisasi yang terkait di kontrak kerja ya. Misalkan dalam 7 hari SPMK ya, surat perintah menjalankan surat perintah ya yang untuk melaksanakan kontrak ya SPMK. Kemudian paling lambat 14 hari harus menyerahkan program ya, programnya seperti apa ya. Jadi kalau di kemah kerja tentu metodologi mengerjakan kemah kerja itu seperti apa ya. Bagaimana mengambil data, bagaimana mengambil koordinat ya, titik kontrol, bagaimana mengikatkan dengan titik ikat yang nasional dan seterusnya ya. Jadi kembali lagi hari atau waktu-waktu ini sudah ditentukan, sudah difix. Misalkan dalam 7 hari SPMK rapat Pimpro dan kontraktor, kemudian paling lambat 14 hari harus menyerahkan program, kemudian 30 hari harus memulai dan seterusnya ya, termasuk juga laboratorium ya, karena kalau kita laboratorium atau gimana Pak? Ya tergantung ya. Kalau kita misalkan pada saat survei juga termasuk misalkan kita mendeteksi kualitas air ya, tentu air itu harus kita bawa ke laboratorium ya, atau menggunakan tekanan-tekanan tertentu untuk mengukur ya kekerasan dari tanah, tentu itu juga harus dikumpulkan untuk dianalisis ya, sebenarnya materi-materi pembentuknya seperti apa ya. Jadi baik itu yang terkait dengan kontrak, yang terkait dengan mulai pekerjaan, dan juga terkait dengan demobilisasi ya, ini diharapkan mampu untuk diselesaikan dengan cara yang seksama. Nah, biasanya ini ada di PU biasanya seperti ini, ada pembayaran mobilisasi yaitu 50% setelah laboratorium selesai dan peralatan 50%. Kemudian
peralatan utama dikerahkan itu sudah 20% dan mobilisasi akan selesai itu sekitar butuh waktu 3 hari ya. Jadi ini yang penting ya. Nah, kemudian di dalam mobilisasi ya ini kita harus juga melakukan yang disebut sebagai mutual check, yaitu saling ngecek, saling mengontrol. Oleh karena itu dibentuklah panitia peneliti pelaksana kontrak, kemudian pemeriksaan bersama di lapangan, dan juga ada kalau ada perbedaan nanti diselesaikan seperti apa ya. Apakah di amandemen, ya, apakah hanya cukup ditambahkan atau seperti apa. Nah, tentu karena kita melaksanakan pekerjaan, maka diperlukan jadwal kerja, ya. Baik itu dari mulai menyiapkan rencana pelaksanaan, ya, kemudian mengenali kegiatan dan seterusnya sampai kepada menyediakan jadwal yang diperlukan, ya. Nah, kemudian lokasi material, ya, nama lokasinya apa, jarak ke proyek apa, penguji laboratorium apa, estimasi kuantitasnya apa, dan juga pertambangan atau pertimbangan yang diperlukan. Ya, ini sangat penting ya di dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Nah, kemudian kita juga harus melakukan pemeriksaan lapangan, yaitu menentukan lokasi atau kondisi, kemudian mengukur dan memeriksa volume pekerjaan, mengambil foto lokasi, ya, misalkan setiap 100 meter, ya, dalam bentuk grid-grid kita lakukan pengukuran. Kemudian kita juga menyiapkan evaluasi yang terkait dengan harga, ya. Jadi pada intinya, ya, pemeriksaan lapangan itu bertujuan untuk pertama adalah penlog, ya, penentuan lokasi, ya, kemudian mengukur dan memeriksa volume, ya, luasnya berapa, volumenya berapa, diperiksa semuanya, kemudian mengambil foto lokasi setiap 100 meter, ya, tadi sudah dijelaskan ya bagaimana mekanismenya, ya, setiap 100 meter arahkan ke arah base camp, ya. Kemudian melakukan review desain, kemudian menyiapkan shop drawing, dan kemudian menyiapkan evaluasi volume dan harga. Ya. Nah, kemudian pemeriksaan di lapangan. Nah, ini ya, pada saat kita sudah ke lapangan, kita cek lagi apa saja yang kita cek ya. Pertama tentu lokasi, ya, kondisinya optimum nggak untuk melakukan pekerjaan tersebut atau harus ada perbaikan-perbaikan dulu, ya. Oleh karena itu nanti harus diperiksa semuanya. Kemudian mengambil foto lokasi, kemudian melakukan review desain, kemudian menyiapkan drawing dan juga evaluasi harga, ya. Jadi intinya di sini bahwa di dalam mobilisasi itu jangan hanya kita berpikir mobilisasi itu adalah perpindahan dari misalkan dari kampus ke ke lokasi pekerjaan, tetapi adalah sejatinya adalah menyiapkan satu proyek yang sudah dilegalisir oleh pemerintah yang harus kita laksanakan dengan segala keterbatasannya, ya, maka kita harus mereview semuanya, ya. Nah, apa saja yang diperiksa di lapangan? Pertama adalah ya, titik duga, ya, kemudian patok stasiun, kemudian lubang-lubang, kemudian ada perbaikan tanah dasar, ya. Ya. Pada saat kita melakukan mobilisasi, tentu otomatis kita melakukan tertib administrasi, ya. Ini yang bonusnya, ya, bonusnya dari kita melaksanakan pekerjaan tadi, ya. Oke. Nah, di sini ada rencana tindak tertulis, kemudian ada dasar periode waktu penyelesaiannya, kemudian penentuan periode kontrak yang efektif, kemudian efisiensi pengendalian pekerjaan dan juga pengendalian biaya, ya.
Jadi ini semua menjadi hal yang sangat penting. Ya, jadi kalau kita lihat di grafik ya, nah biasanya ini grafik yang terkait dengan apa sebelum dilakukan schedule ya perpanjangan waktu ya sering kita lepas ya hasil sisa waktu proyek itu sudah habis tapi pekerjaan belum selesai. Nah oleh karena itu kita melakukan reschedule ya, ini ada yang reschedule ya. Ya, jadi yang penting di sini saya sampaikan bahwa ya baik itu revisi schedule, kemudian perubahan volume, kemudian tambahan dan seterusnya itu untuk waktunya tetap ya. Jadi waktu tidak membahas dalam hal ini ya, tetapi yang kita bahas adalah bagaimana awalnya kita rencanakan, kemudian realisasinya seperti apa, oleh karena itu kemudian kita revisi dan seterusnya. Ya. Nah, kalau untuk mobilisasi alat ya ini baik untuk izin memasukkan data, alat mengoperasikan, kemudian menggunakan ya, kemudian untuk peralatan yang terkait dengan perizinan komposisi dan juga mendatangkan peralatan-peralatan lain yang dibutuhkan ya. Jadi seperti ada mungkin kalau praktikan itu ada peralatan mandi, ada peralatan soleh, peralatan mandi, peralatan sholat ya dan lain-lain ya. Kemudian mendatangkan peralatan yaitu tadi jelas ini kebetulan kalau untuk jalan atau jembatan ya perlu izin-izin ya. Jadi jangan dipikirkan bahwa kita berada di wilayah orang itu untuk peralatan juga bebas ya, tetap harus ada izin-izinnya ya. Jadi izin memasuki wilayah itu bisa berupa izin orangnya, kemudian izin alatnya juga ya. Nah, ini semua harus difahami oleh praktikan nanti ya. Oleh karena itu nanti sama asisten harus difikirkan ya, dikomunikasikan kira-kira peralatan-peralatan yang boleh dibawa apa saja ya, baik itu peralatan gambar, peralatan kantor, peralatan desktop ya, laptop dan seterusnya ya, ini semua harus dibicarakan sehingga optimal di dalam menyelenggarakan pekerjaan tersebut. Nah, kemudian yang cukup penting lainnya adalah yang terkait dengan rencana kerja ya. Jadi rencana kerja nanti kita harus pahami beberapa hal yang penting, yaitu pertama adalah ya tadi saya sebut ya siapa saja yang akan hadir, kemudian alat-alat apa saja yang hadir dan seterusnya ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu ya. Kalau nggak ada pertanyaan sih saya lanjutkan aja nanti ya jam 4 ya. Jadi di Moodle kalau nggak salah saya lihat tadi ada modul praktikum ya dari asisten ya. Silahkan dibuka ya. Oke. Baik, kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri saja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa ini ya, jangan lupa daftar hadir ya. Oke. Baik Pak.